taman di seberang lautan. Simbawa jutaan doa-doa melawat membentur tembok semesta, menampar langit siang, lalang bermunculan. Napasmu berjeda-jeda, peluhmu berhenti-henti. Anak lelakimu terus membisikkan lembut ayatnya di telingamu. Wajahmu penuh air mata, dadamu makin sesak, hilang udara. Aku berdiri di sudut, hilang kata. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Jumrotun yang sudah membuka. Selamat sekali lagi untuk launching dari ini. Terima kasih. Oke, selamat malam kawan-kawan sastra bulan purnama. Mengawali tahun 2001, sastra bulan purnama kembali hadir memasuki edisi 112 Putri Dengseri From Home ke-12. Kali ini sastra bulan purnama menampilkan penyair-penyair dari Magelang. Mereka membuat satu antologi puisi yang kemudian diluncurkan di sastra bulan purnama, juga di Magelang dibacakan di satu tempat di DIC di Magelang. Mereka membacakan puisi masing-masing yang kemudian kita hadirkan di sastra bulan purnama untuk mengawali tahun 2001. Ada penyair senior di Magelang, juga ada penyair muda. Jadi berbagai macam penyair, jumlahnya 38, padahal jumlahnya lebih. Ada 38 yang tergabung dalam antologi puisi, tapi tidak semuanya ikut membaca. Ada beberapa yang kita minta untuk baca dan ditampilkan di sastra bulan purnama ini. Mari kita saksikan sastra bulan purnama awal tahun 2001. Penyair Magelang di sastra bulan purnama. Bulan purnama di seberang ingatan tajuknya. Terima kasih, mari kita saksikan. Saya akan bawakan sebuah puisi berjudul Syair. Berjudul Syair. Puisi ini semacam refleksi saya atas dua ayat dalam kitab suci Al-Quran, yaitu kitab Al-Quran surat Al-Syu'ara ayat 224 sampai dengan
Surah Yasin ayat 69. Di sini ada di halaman 2 dan 3. Syair. Tidak siapapun berlari mengikutiku. Aku mengelana di kota lembah yang terbakar oleh dendam dan amarah. Hanya bayang tubuh setia mengikuti ruh resah kemana pergi di antara gedung-gedung tinggi. Tidak siapapun berjalan di belakangku. Kususuri hutan kata, memeluk pohon-pohon rindu menjulurkan daunannya. Sungguh tiada ingin kusampaikan apapun selain makna yang menghumus pada luka. Inilah aku, gema dari fisik munajat keluh, bayang mengerut dan memanjang, tiada sanggup terbang, cuma tersungkur sujud dan meriang. Siapa di belakangku? Tidak siapapun, tak siapapun mengikuti kata-kataku lirih. Biarkan aku saja, sebab syair tak patut bagi kekasih. Kusyairkan namamu, ampunilah rindu. Tersesatkah aku? Inilah saja doa kata berserah, semoga jejak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Agus Manarsi. Seru banget. Ku terpana dalam diam, terdengar suara menggelegar, terkejut ingin berlari. Apa yang terjadi di balik pagar? Suara gemuruh menghiasi gelapnya malam. Lolongan serigala bersahut-sahutan. Sunyi mencekam kala itu. Nan jauh di sana, isak tangis terdengar pelan. Hingga malam menjelang fajar, tak henti suara itu. Lolongan serigala berganti ratapan tangis manusia. Merapi muntahkan isi perutnya. Banjir lahar tak terbendung lagi. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tepuk tangan buat Bu. Nostalgia. Di udara yang hangat, yang tulis puisi singkat. Dalam sebaris luka pada pipa nafas ini. Longkah kota tua yang menghuni sejarah, serta tembok yang sudah runtuh abad sebelumnya. Tapi jalan hijau itu tak akan pernah patah. Mungkin seperti cinta kita sebelum pernah ada. Terima kasih.
Rabu rentang senja kemarau, urat keserakahan berjuang tak berasa, tangan lembek menggegap dosa, entah sampai kapan menyangka. Bengis meringis tinggikan hati, meski telah senja hampir padam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Bisa action ini. Edelweiss ingin kubawakan untukmu setangkai Edelweiss dari tepi jurang berbalik kabut gunung. Tapi katamu, tak usahlah kau bawakan aku selain senyummu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua yang berbahagia, saat ini kita di situasi yang cukup memprihatinkan seperti yang saya katakan. Hati yang membantu karya Anissa. Di musim kemarau, telaga hati mengering, bibir membantu bergeming. Biarkan rindu tenggelam, hatiku terlanjur menjadi debu organik yang lambat laun menyuburkan. Meski harapan telah menyelam, tak kubiarkan cinta sirna hingga selalu menerpa, selalu membelit hatiku. Tak kuasa aku menahan. Hujan di bulan ini membawa sejuta doa untuk selamatkan asmara yang tergerus waktu kemarau. Kuharap air membisikkan kesah-kesah, menenangkan hati yang biru dihimpit rindu. Biarkan cahaya menerpa dada yang sesak, menahan hasrat untuk bertemu. Namun mata batinmu sembunyi di balik bisu, lepas terempas, tertelan kenangan, memandang duka. Angin berkesiur dingin mengelap wajah, semburat pagi membuka cakrawala. Gelombang laut pulang ke palung sentra, memberi ruh agar bisa mengasah keruh jadi bening. Tinggallah onggokan jiwa berkabung rindu di gerbang sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya mau membacakan sebuah puisi saya sendiri. Judulnya Satori. Ini saatnya kau mesti berhenti dan mulai berbalik arah. Meski dunia berlari dan terus saja berlari, kini seperti semburan cahaya dan Padma tumbuh berpinang di bijak kakimu. Ini bukan perkara pencarianmu lagi. Ini perihal penemuan sejati. Satu pagi, lihat Nuri patuk telan biji bunga matahari, lalu terbang ke udara tinggi. 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang baca puisi saat ini karena baiknya pas ritmenya dengan saya. Tidak ada kemudian. Saya bacakan puisi perkembangan dari anak saya dari Bapak Tafi yang nanti setelah nanti saya diminta membaca puisi yang paling panjang. Benar-benar saya baca yang paling panjang dan nanti mudah-mudahan tidak berulang. Matahari tergadai di matang sawah. Sajak kang berdiri dan yudara. Sejak matahari tergadai di matang sawah, kang berdiri tak lagi berani memandang pada bulir-bulir kuning padi, upah bawah terbentuk dada yang pada hari-hari yang lalu ditumbuknya sendiri dengan alu, dilesung dan umpan lalai. Dalam kesumalahan rimbun, keliru, legoro, bakti. Meski kegembiraan dan kepahitan menjalani pori dan hati, karena dia lebih dari sekedar memahami ajaran Gusti, bahwa itu adalah jantu-jantu sejati bagi penempat hukum teguh jiwa dari segala. Sejak matahari tergadai di tanah-tanah sawah tetapnya, yang semerta ditinggal pergi lenguh kerbau dan kepak burung-burung lekok, ia tak lagi tahu kemana cantur dan belum mesti dipertaruhkan bagi persatuan itu yang tak bisa ditebus dan keruh. Sedang berdarah dan nafas hidupnya adalah senyawa mata cantik, sabit, anian, dan ombak. Sejak matahari tergadai di pematang-pematang sawah, orang-orang bicara tentang rumah, mobil, dan perabot mewah. Tapi Kang Bakti dan Danu hanya bisa memandangi kambing-kambingnya yang kehilangan kandang, dan sepeda tua yang tak lagi punya pijakan
disandar. Oleh sebab tanah ledekan warisan orang tua tak bisa ditinggalnya lagi, pun tak bisa ditawar dan terus dengan rengengan imbang. Tersebab tak sesubek pun kertas jadi bukti bahwa kakek moyang dan bapaknya adalah pemilik sah atas tanah yang hanya selebar daun ubi talas. Sejak matahari tergadai di pematang-pematang sawah, orang-orang berlari memanggil berbakul-bakul mimpi, sedangkan Pati dan Widarni merayani hari-hari gelap dengan begitu menancap ulu hati. Bahkan ia tak berhak meski untuk sekedar mengerangi dari perutnya sendiri. Sejak matahari tergadai di padang sawah dan tanah ledekan warisan orang tua tergadai sudah seluruh mata hidup Kang Pati dan Widarni, dan ia takkan pernah bisa menerusnya kembali. Anak-anak masa depan kami, serahkan padamu Gusti. Hanyutkanlah mereka pada muara sungai, tempat kau larung segala rahmat dan berkah kasih. Doa pasrah Kang Pati dan Widarni diamini badai akhir malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa di dalam penghayatan. Pada suatu ketika kita akan menganggap yang telah berlalu sebagai lelucon di suatu masa. Kita akan berebut bercerita hingga tak tahu siapa yang mendengar, siapa yang bicara. Hari-hari bukannya hilang, tapi sekadar sembunyi dari ingatan. Pada suatu ketika kita akan berani cawang pada hari berawan tanpa kabut yang menyamarkan ingatan. Kita telah begitu lelah seperti berjalan di padang pasir tanpa pembekalan. Tak ada oase, kafilah, bahkan fatal membekana. Mengapa akan menjadi tanya tanpa tanda tanya. Terima kasih. Surat kepada Malam, karya saya sendiri. Secangkir kopi hitam menemaniku dalam suatu malam, mengingatkan sebuah peristiwa yang merobek pikiran, menghantam perasaan. Pada saat itu perempuan ayu, penjual jamu tak berdaya, menangis di tepian jalan di tengah kota.
kopi hitam, memanggil bayangan kelam, rombolan bangsa malam dahana, tumpahkan air dalam botol liat, jalanan hati. Perempuan ayu penjual jamu, konten, berjalan, hilang di lorong malam, meninggalkan sedih, meninggalkan luka menganga, jerita dan air mata hilang ditelan malam. Terima kasih, Jogja. Melawan sok benar. Puisi ini sebenarnya saya mau membacakan puisi sih kali puisi saya buat itu kayak betul-betul ngono begitu wis apa namanya wis terbit bune kita harus menang. Apakah itu? Melawan sok benar. Kita tak boleh ambil diam dan berhenti sebagai penonton atau malah sekedar komentator. Kita adalah kaum yang tersesat, yang terkadang dilupakan oleh zaman. Maka mari kita sesatkan lagi diri kita di jalan yang benar. Lawan gerombolan sok benar di jalan yang sesat. Negeri ini tengah gaduh, kesombongan merajalela, identitas digaungkan untuk sebuah perbedaan. Orang gila sok waras, orang waras memilih bungkam. Kita harus ambil bagian, setidaknya membela kenyamanan yang telah puluhan purnama kita dapatkan kini terusik dan terancam. Maka lawan. Kita punya banyak kawan meski masih terdiam. Ledakan jiwa kita seperti meriam menghalau kaum intoleran, sebab mulut mereka mewakili setan. Kita punya kepentingan atas kedamaian, mereka punya kepentingan atas keragusan. Jangan diam, kita harus ambil bagian. Sekian. Sudut mataku terbiut ketika suara tangismu mendengar. Membangunkan semua makhluk di bumi ini dan orang-orang di sekitar. Aku terkesima seakan tak percaya. Napasku tersengal mengucap syukur di antara derai air mata. Dekat engkau erat di dadaku, nikmati tangis pertamamu. Beri asi eksklusifku dan asma-asma Allah di telingaku. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun, tak pernah lepas darimu. Ku ikuti semua gerak-gerimu, semua apa tumbuh kembangmu. Anakku, tolonglah kau menjadi baik, jiwa, raga, asa, dan cita. Di ujung sana kami menunggu bakti
nusa dan bangsa. Biarkan kami tersenyum menyambut di sisa rentang usia kembali ke haribaan Rob ilahi. Semua untukmu. Amin. Terima kasih. Satu set pakaian lengkap ibu titipkan kepadaku dengan kantong kresek yang kugantung pada salah satu paku samping almari. Tidak lupa ia pilihkan sepasang sepatu bersih dan dibungkus rapi. Aku tak mengerti maksud ibu. Dia hanya berkata, besok ibu jadi tamu undangan. Dandani ibu yang cantik ya. Dan aku tak mungkin bisa menolak. Meski seumur hidup akulah yang ia dandani. Bahkan memotong rambutku pun tak pernah ke salon. Ibu lakukan itu sepanjang usiaku. Ia beri aku tasbih indah saat aku kehilangan pegangan, yang masih saja hanya jadi pajangan tanpa pernah kupakai untuk mendaraskan rosario. Selagi aku ingat, hari itu ambil tasbih dan kudaraskan rosario. Tiba-tiba terlintas wajah ibuku yang menangis saat aku jatuh, yang menangis saat aku di pelaminan, yang menangis saat aku kehilangan pegangan, dan yang menangis saat aku jatuh cinta lagi. Ibuku tak pernah lupa mengingatkanku untuk kembali kepadanya di setiap peristiwa penting dalam hidupku, entah itu sedih atau gembira. Tapi ku abaikan. Mungkin aku yang tak punya hati, atau aku yang terlalu merasa hebat menyangkal kehadiran dia di dalam hidupku, atau aku terlalu marah padanya sampai mengumpat dia dalam kata-kata indah yang disebut doa, menjadi manusia munafik tanpa rasa syukur. Tiba di bulir terakhir tasbihku, ku tersadar satu set pakaian itu bukan untuk ibuku, tapi untuk aku kenakan saat aku datang ke sebuah pesta, tanpa tahu apakah aku tamu undangan atau hanya orang asing yang berdiri di gerbang rumahnya tanpa boleh menginjakkan kaki. Bahkan di kesetnya pun, sekalipun karena aku bukan tamu undangan. 19 November 2020. Terima kasih. La ilaha illallah. Siapapun kau, kesombonganmu hanyalah membuatmu kian bodoh, kian jauh dari pertolongan Allah. Bakarlah kesombonganmu dan angkuhnya hawa nafsu dengan kalimat agung La ilaha illallah. Tundukkan sesaat, turun kepalamu, melihat diri yang pada hakikatnya ayat. Panjangkan sujudmu, niscaya kau lihat dirimu gelap, tak berbentuk. La ilaha
Halo, nama saya Andam Aulia dan saya akan membacakan puisi saya yang berjudul Orang-orang Bayangan. Hei, kenapa mereka tiba-tiba berkumpul di depan pintuku? Apa yang mereka bawa itu? Bisakah salah satu dari mereka berkata, "Kepung dia!" Kulihat salah satu dari mereka berhasil menyelipkan tangan hitam panjang, lalu membuka pintuku perlahan. Seringai tampak di wajahnya yang tak bermata. Suara tinggi tiba-tiba memenuhi seluruh gendang telingaku. "Aku ingin bermain-main denganmu." Malam itu aku tak ubahnya seperti rusa yang terjepit, sekawanan serigala yang tak kenal ampun, yang menginginkan segalanya kecuali darah. Salah satu yang terkejam menusukkan pisau yang tak dapat kucabut hingga sekarang. Aku ditinggalkan dalam luka. Hatiku mereka ambil, tapi mereka menyisakan mata yang menyaksikan tawa mereka tertinggal di belakang ketika aku ditinggalkan dalam kegelapan. Terima kasih. Selimut kata kepada Zahrotun Nuraini. Untukmu yang bersembunyi di balik kata-kata ini, tanpa senyum di balik nadanya, dengan mata tertutup memandang kecamuk dunia di dalam diri, berselimutkan kata-kata membisu. Bagimu, malam adalah tanah air di mana puisi-puisiku menghangatkannya, dan mimpi jadi sungai yang membelah peta kemurunganmu menuju muara keletian dalam jiwaku, hingga membuatku tertidur selamanya di celah lain dari hidupmu. 2020. Purba. Jika Sapardi memilih jalan sederhana, bahkan rela berahasia seperti kayu kepada api, aku hendak lantangkan saja karena tahu gerlingmu itu untukku. Jika Seno demi keseriusannya akan menggunting cuilan langit senja, aku hendak ajak engkau duduk di pantai saja, karena tahu engkau akan bermanja. Jadi, mari kita selesaikan urusan ini. Duduk sambil serutup kopi dan sekerat croissant tanpa peduli sejarahnya. Kitalah yang akan saling mengingat aksara yang tertulis pada lidah dan air mata. 1000 tahun sebelum terlahir, seketika saat Tuhan lengkungkan huruf pada Lauhul Mahfuz, aku sudah kesakitan menunggumu. Kau pun begitu. Jadi, mari kita selesaikan urusan ini
sebelum malam merembang pagi. Kisah sebuah perang, karya Titin. Bila mana gaun sobek tak terlihat lagi, bila mana telapak kaki tak berjejak, wajah tunduk menutupi lara hati, terkoyak ranting hancur mendesak, lirih nyanyian elang malam menggugah asa, memeluk harapan dalam mimpiku. Kusapa kau sesaat. Mampukah bibirmu berucap sekedar menghalau haus rinduku? Angin tertawa seolah berkiprah mengejekku. Mencintaimu bagai memegang pedang dalam perang. Tawaran pilihan yang menjadi jawabku. Luluh seribu rasa jiwa mengundang. Hanya setitik senyum yang masih tersisa. Tak jua bisa kurangku satu langkah sekalipun. Kau pergi dengan akad cinta yang melekat. Tak terpikir kapan hasrat terukir kembali. Pada kidung aku bernyanyi, tertuang kata merajut pilu. Sampai di mana nanti ku mencari rencana sejati yang ku mau. Setitik hasrat, karya Titin. Berdiri aku di tepi Grim Ninawa, berteman angin di sela teriknya surya. Kamu masih dengan noken di bahu kirimu. Senyummu mengiring nada dalam irama tifa. Pada sebuah hati ku gantung sepotong rindu. Membayang sejuknya kali biru, masih terasa gurihnya ulat sagu. Mengukir janji di sudut genyem, memenuhi lukisan cinta pada barisan rusa. Berharap cahaya mata menghujani tubuh, tapi hanyalah terapung dalam mimpi. Garuda membawaku kembali bersama sayapnya memecah awan.
beribu kilo, terukur jarak hingga tak terlihat lagi jejak kaki itu. Memo kesedihan. Aku berlayar di matamu yang berkaca-kaca, menebar jala di lautan kesedihan. Tapi ikan-ikan entah kemana, yang tersangkut hanya senyap dan bisu. Juga lokan-lokan kosong yang nyangkut pada jaring hatiku. Nanti ketika matahari bangun, aku akan menyelam saja. Barangkali mereka sedang berkecimpung di terumbu kesal. Mendut November 2020. Rupanya aku tak bisa sembunyi. Tuhan, di manakah buku catatanku tentang bintang jatuh dan jalan berbatu? Akan kubawa selalu di saku agar aku tak lupa berserah padamu. Meski ada satu halaman yang takut kubaca, bahkan ingin kurobek saja, tapi ku tahu kau telah mematri ceritanya dan tak mungkin ku lupa. Mendut November 2020. Simbok. Jutaan doa-doa melawat membentur tembok semesta, menampar langit siang saat lalang bermunculan. Napasmu terjeda-jeda, peluhmu terhenti-henti. Anak lelakimu terus membisikkan lembut ayatnya di telingamu. Wajahmu penuh air mata, dadamu makin sesak hilang udara. Aku berdiri di sudut, hilang kata. Onet, Magelang, 25 November 2020. Terima kasih para kawan-kawan penyair di Magelang yang telah mengisi sastra bulan purnama dengan membacakan puisi karyanya. Ada yang tampil, ada Wijayati, ada Darmanto, ada Agus Munaji, ada Aswarun, ada Esti, ada Yupi dan sejumlah penyair lainnya. Mereka mengisi di sastra bulan purnama dan dengan gaya yang berbeda-beda. Terima kasih juga pada para hadirin yang selalu hadir di sastra bulan purnama
yang biasanya hadir secara offline dan kali ini selama hampir 1 tahun hadir secara digital melalui YouTube, dan mereka kawan-kawan di mana saja tetap setia menikmati sastra bulan purnama. Terima kasih, sampai jumpa bulan depan dengan karya puisi yang lain dari penyair yang berbeda. Terima kasih, selamat malam.